Martial Peak Bab 834 tidak menunggu dengan sia-sia. Lembah naga terbentang dan melingkar seperti naga sungguhan yang berbaring di tanah. Itu tertutup kabut sepanjang tahun dan bahkan master terkuat tidak bisa melihat kedalamannya. Awalnya, di sekitar lembah naga, banyak master dari istana naga Phoenix telah menyembunyikan diri dan terus-menerus berjaga-jaga, tetapi seiring berjalannya waktu, para master ini telah pergi satu persatu. Sekarang, hanya master istana Chen Zhou yang tersisa di mulut lembah. Pada saat ini, Chen Zhou menatap ke arah lembah gunung berkabut dengan ekspresi khawatir dan menghela nafas. 2 tahun lalu, ketika murid bernama Sun Yu berhasil memicu penghalang lembah naga yang sudah lama tidak aktif dan memanggil penampakan kepala naga emas, semua istana naga Phoenix merayakannya. Perhatian dari semua petinggi istana naga Phoenix terus-menerus terfokus di sini, berpikir bahwa sekte akan segera memasuki zaman kemakmuran baru, dan suatu hari akan berdiri di puncak alam Tong Xuan bersama pasukannya yang paling kuat. Tapi setelah 2 tahun berlalu, masih tidak ada pergerakan dari dalam lembah. Meskipun semua orang bisa mendeteksi fluktuasi energi yang kuat yang datang dari dalam, murid yang bernama Sun Yu tidak pernah kembali. Berangsur-angsur orang-orang menjadi berkecil hati, meskipun tidak ada yang berani mengatakannya di depan Master Istana Chen. Tetapi secara pribadi, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa murid bernama Sun Yu kemungkinan besar telah menemui semacam bencana. Dia hanyalah seorang bocah laki-laki di batas True Element tahap ke-7. Setelah tidak muncul begitu lama, hampir bisa dipastikan dia mati kelaparan di lembah naga. Menatap lautan cahaya keemasan, Chen Zhou menghela nafas sekali lagi. Master Istana, pasangan Chen Zhou, Yu Tingyi, yang merupakan salah satu dari sedikit yang masih tinggal di sini, tidak bisa menahan nafas dan menawarkan kata-kata penghiburan. Murid yang membuka penghalang telah memperoleh keberuntungan besar, dia seharusnya baik-baik saja. Chen Zhou tidak menanggapi, ekspresinya menjadi lebih suram. Yu Tingyi dengan enggan menghela nafas, sebelum berbalik untuk melihat pria tua di dekatnya. Selain Chen Zhou, satu-satunya orang yang bersikeras menunggu di sini selama 2 tahun penuh adalah pria tua ini. Itu adalah Penatua Ling Jian, guru Sun Yu. Penatua Ling tidak memiliki kekuatan atau bakat yang hebat, gelarnya sebagai penatua lebih merupakan formalitas karena usianya daripada indikasi statusnya di Istana Naga Phoenix. Sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan nyata dan diabaikan oleh kebanyakan orang. 2 tahun lalu, ketika Sun Yu tiba-tiba membuka formasi, status Ling Jian tiba-tiba melonjak dan hampir setiap penatua yang melihatnya akan dengan sopan menyambutnya, memungkinkan dia untuk menikmati kebebasan dan rasa hormat yang hampir tak tertandingi di dalam Istana Naga Phoenix. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang memperlakukannya seperti itu. Chen Zhou dan Ling Jian berdiri di samping satu sama lain saat mereka menatap ke kedalaman lembah gunung, menghela nafas terus-menerus saat ekspresi kesedihan memenuhi wajahnya. Sesosok dengan cepat mendekat, dan penatua Xiao Ling dari Istana Naga Phoenix segera muncul dan dengan cepat mengamati ekspresi Chen Zhou sebelum melirik ke arah Yu Tingyi. Yang terakhir perlahan menggelengkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi dengan kesuraman yang tak berdaya. Xiao Ling segera mengerti, sejak terakhir kali dia datang, tidak ada perubahan nyata yang muncul di lembah naga. Menghilangkan pikiran yang mengganggu ini, dia dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berbicara, Master Istana, para penatua meminta kehadiranmu untuk mendiskusikan beberapa hal penting. Biarkan mereka yang mengurus diskusi itu, beritahu aku hasilnya saja. Chen Zhou melambaikan tangannya. Maafkan aku, Master Istana, tapi masalah ini harus diputuskan sendiri olehmu, kalau tidak aku tidak akan berani mengganggumu, jawab Xiao Ling dengan canggung. Chen Zhou sedikit mengernyit, ekspresi kesal muncul di wajahnya. Yu Tingyi dengan cepat berkata, kamu harus pergi, kamu belum menanyakan tentang urusan sekte selama 2 tahun terakhir. Aku harus menunggu di sini sampai Kaisar Naga kembali. Chen Zhou dengan tegas menyatakan, menyela Yu Tingyi sebelum dia bisa selesai berbicara. Yu Tingyi memasang senyum paksa sebagai jawaban. Apakah menurutmu tidak ada harapan tersisa? Ketidaktahuan. Kaisar Naga akan kembali, kita hanya tidak tahu kapan. Chen Zhou dengan dingin mendengus, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh percaya diri. Yu Tingyi tersenyum dan berkata, jika kamu berkata demikian, maka itu akan terjadi, tapi itu juga berarti kamu tidak perlu terlalu cemas. Para penatua menunggumu, semakin cepat kamu membereskan sesuatu, semakin cepat kamu bisa kembali.
Serahkan tempat ini kepada Penatua Ling dan kami berdua akan segera memberitahu kamu jika terjadi sesuatu. Chen Zhou melirik istrinya sejenak sebelum mengangguk ringan, kalau begitu aku akan meminta ini kepadamu, pastikan kamu terus mengawasi tempat ini. Ya, Yu Tingyi mengangguk dengan lembut, merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Chen Zhou memandangi kedalaman lembah untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Xiao Ling. Namun pada saat itu lembah naga, yang tetap diam selama 2 tahun penuh tiba-tiba berdenyut, mengirimkan fluktuasi energi yang kuat yang meniup semua kabut yang tersisa, menampakkan sosoknya dalam semua kemegahannya. Saat ini, siapapun yang berdiri di depan mulut lembah bisa melihat langsung ke kedalamannya. Langkah Chen Zhou segera terhenti dan dia mulai gemetar karena kegembiraan, bahkan tidak berani bernapas saat dia menatap ke arah lembah. Ling Jian yang memiliki semangat rendah juga tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat sepasang matanya yang tua berkedip dengan harapan, tangannya yang keriput mengepal erat. Ada gerakan. Chen Zhou tidak bisa menahan teriakan. Xiao Ling, yang datang untuk memanggil Chen Zhou, juga tidak bisa berhenti di tempat saat dia menatap curiga ke kedalaman lembah, suasana hatinya juga menjadi agak gembira. Meskipun dia dan penatua lainnya agak tidak puas dengan fakta bahwa Master Istana Chen Zhou telah mengesampingkan semua urusan sekte, dan dengan keras kepala tetap tinggal di mulut lembah naga selama 2 tahun terakhir, banyak dari mereka bahkan merasa bahwa murid bernama Sun Yu sudah lama mati. Melihat fenomena ini membuatnya tidak bisa untuk tidak membangkitkan harapan Xiao Ling. Bagaimanapun, dia juga adalah anggota Istana Naga Phoenix. Di tempat lain, di dalam lautan emas di ujung lembah naga, naga emas akhirnya selesai menelan semua energi sekitar dan seluruh tubuhnya sekarang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah itu telah menjadi naga sejati dan membawa aura keagungan tanpa akhir. Sun Yu, yang telah bermeditasi, terkejut dan terbangun langsung menatap mata naga emas. Saat itu juga, Sun Yu merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan jatuh ke tanah. Saat dia bertemu mata dengan naga emas, Sun Yu merasa seolah-olah jiwanya ditarik keluar secara paksa dari laut pengetahuan dan dihancurkan. Yang Kai tiba-tiba muncul di depannya dan melindunginya dari pandangan naga emas, memungkinkan Sun Yu dengan cepat menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Raungan naga yang bergema terdengar saat naga emas melonjak ke langit. Langit tampaknya meledak saat semburan cahaya yang begitu terang meletus sehingga semua orang dalam jarak 100 km menjadi buta. Seolah-olah naga emas telah terperangkap selama ribuan tahun dan baru saja membebaskan diri, bersuka cita saat melayang di langit. Setelah beberapa saat, naga emas tiba-tiba menukik ke bawah dan menghantam Yang Kai, membawa kekuatan yang menghancurkan. Yang Kai berteriak saat naga emas tenggelam ke dalam tubuhnya, segera merasa seperti sesuatu yang hilang telah kembali. Bersamaan dengan perasaan pertemuan kembali ini, naga emas juga membawa serta energi murni dalam jumlah yang fenomenal. Semua pakaian Yang Kai diledakkan menjadi debu saat energi ini meledak. Yang Kai dengan cepat memadatkan beberapa perisai surgawi yang agung di sekitar Sun Yu sambil memanggil artefak daun perak peringkat atas kelas Seinya. Daun perak berdenyut dengan jelas sebelum berkembang pesat dan membungkus Sun Yu dalam lapisan perlindungan kedua. Jika Yang Kai tidak melakukan ini, Sun Yu tidak akan mampu menahan dampak dari ledakan energi dan akan langsung menguap. Setelah menghabiskan banyak waktu, Yang Kai akhirnya selesai menyempurnakan artefak ini yang sebelumnya dimiliki oleh Tuan Suci dari Nine Heaven Holy Land. Daun perak ini memiliki kemampuan untuk berubah menjadi berbagai bentuk dan ukuran, memberikan fleksibilitas yang tinggi apakah itu digunakan untuk menyerang atau bertahan layak untuk artefak peringkat tertinggi kelas Saint. Asteris kaca asteris. Suara tulang terkilir bergerak saat daging Yang Kai beriak, truki di meridiannya beredar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, memberikan tekanan besar padanya. Sesaat kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit Yang Kai dan darah mulai mengalir keluar, hampir mati dikelilingi dengan kilau keemasan. Untungnya, di bawah kekuatan restoratif yang kuat dari darah emas Dewa Iblis, area yang terluka dengan cepat disembuhkan. Namun, ini tidak berarti bahwa energi yang mengamuk di tubuh Yang Kai telah berhenti. Siklus kerusakan dan perbaikan dengan cepat terbentuk. Selama proses ini, Yang Kai tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda penderitaan tetapi malah memasang ekspresi bersemangat di wajahnya. Ketika naga emas kembali ke tubuhnya dan berubah kembali menjadi tato naga emas, Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa dunia di sekitarnya telah mengalami beberapa perubahan halus. Aliran energi antara surga dan bumi menjadi cerah dan lebih jelas dibandingkan sebelumnya.
Di tengah semua ini, Yang Kai merasa seolah-olah dia telah melihat sekilas jalan surgawi dan marsial Dao. Wawasan dan misteri yang sebelumnya gagal dia pahami sekarang tampaknya berada dalam jangkauan ujung jarinya. Berdiri di tempat, Yang Kai menenangkan dirinya, menutup matanya, dan membenamkan dirinya dalam perasaan yang menakjubkan ini. Di atas kepala Yang Kai angin dan awan berputar saat energi dunia dalam radius 100 km mulai berkumpul, seolah-olah ada kekuatan besar yang menariknya. Manifestasi surgawi besar ini secara alami menarik perhatian semua petinggi Istana Naga Phoenix, menyebabkan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas menuju Lembah Naga, masing-masing dari mereka tampak bersemangat. Chen Zhou dan Ling Jian, yang telah berjaga-jaga di sini sepanjang waktu, menatap dengan mata cerah ke arah kedalaman Lembah Naga, yang terakhir bahkan menangis bahagia. Meskipun tidak ada yang bisa mendeteksi aura Sun Yu, mereka semua tahu bahwa adegan ini pasti ada hubungannya dengan bocah lelaki itu. Mungkin dia telah berhasil memperoleh warisan Kaisar Naga dan sekarang menghadapi semacam ujian akhir. Fluktuasi energi yang besar ini adalah tanda-tanda terobosan. Xiao Ling bergumam pada dirinya sendiri. Yu Tingyi juga mengangguk ringan, momentumnya tidak kalah dengan seseorang yang menerobos ke alam Sein. Ketika Chen Zhou menerobos ke alam Sein, ada juga manifestasi surgawi yang besar, tetapi dibandingkan dengan pemandangan yang ditampilkan di depan matanya, itu masih terbilang kecil. Apakah warisan Kaisar Naga benar-benar luar biasa? Ketika Sun Yu memasuki Lembah Naga 2 tahun lalu, ranah kultivasinya hanya mencapai batas True Element tahap ke-7. Standar apa yang telah dia capai sekarang? Tidak peduli apa, mustahil baginya untuk mencapai alam Sein, jadi bagaimana dia bisa menahan badai energi yang begitu dahsyat? Semua orang tiba-tiba merasa khawatir. Chen Zhou tiba-tiba berteriak dengan keras, sampaikan perintahku. Buat blokade 20 km di luar sekte. Tidak ada orang luar yang boleh masuk. Jika ada yang berani mencoba mengganggu tidak peduli siapa dia, bunuh mereka tanpa ampun. Dengan pergerakan besar-besaran yang terjadi di sini, itu pasti akan menarik para master terdekat. Jika ada orang yang memiliki niat jahat dan tamak terhadap Kaisar Naga baru, ini akan menjadi waktu yang ideal bagi mereka untuk ikut campur. Terutama surga Gua Neter beku di dekatnya. 2 tahun lalu, setelah mendapat berita tentang kejadian di Lembah Naga melalui berbagai cara, mereka telah menunjukkan tanda-tanda ingin membuat masalah, tetapi setelah 2 tahun hening, dan tidak tahu apakah Sun Yu masih hidup atau mati, mereka tidak membuat gerakan. Tetapi hari ini, dengan manifestasi surgawi ini muncul, mereka pasti akan bertindak. Merasakan niat membunuh yang kental berdenyut dari tubuh Chen Zhou, Xiao Ling juga menyadari keseriusan situasinya dan dengan cepat mulai membuat pengaturan. Warisan Kaisar Naga akhirnya muncul kembali, 2 tahun ini aku tidak menunggu dengan sia-sia. Mata Chen Zhou mulai berair saat dia merasakan beban berat terangkat dari bahunya. Bersambung.